laki-laki yang benar itu, yang baik itu, satu, yang pasti dia dengan segala kemampuannya dia akan menjaga, bertanggung jawab. Dia akan, ya lahir batinnya berusaha pastinya akan dipenuhi. Tapi kan semampunya dia. Aksi kocak Nagita Slavina saat memparodikan gaya khas Sarwendah mendadak jadi sorotan publik dan viral di media sosial. Istri Raffi Ahmad tersebut dengan luwes meniru gerak-gerik hingga cara bicara Sarwendah yang dikenal kalem dan sederhana. Yang namanya hubungan laki-laki sama perempuan itu nggak ada yang 100% cuma berteman. Entah salah satunya ngarep, atau ternyata nanti lama-lama ngarep, atau ntar jadi. Itu nggak ada yang nama 100%, bener nggak? Ya, atau udah pernah ada rasa terus hilang. Yes. Gak ada yang namanya tuh pertemanan, persahabatan yang benar-benar dari dua belah pihak merasa itu persahabatan. Kan para cowok-cowok Mokondo ya, jangan selera ketinggian. Kalau kalian bokeh ya, cewek-cewek itu nggak suka cowok yang bokeh, betul? Suka nggak cowok bokeh? Suka dong, emangnya bayar makan pakai cinta. Makan tidak bisa pakai cinta. Tuh skincare mahal, pakai duit, ya. Beli baju, beli tas, mana bisa pakai cinta. Sorry. Bisa baca jam gak sih? Lu janji jam berapa? Selalu deh, biasaan. Telat sejam, 2 jam. Lama-lama gak usah datang aja kalian. Ngaku CEO, ternyata Omdo. PT Kelly bantah Giorgio Antonio bukan CEO atau pemilik. Ini para pendukung Sarwendah sama si Gio CEO ini pasti masih banyak yang berkata, kan dia nggak pernah bilang CEO di PT itu. Begini ya, kalian yang masih belum ngerti, saya akan mencoba membantu membuka pikiran dan logika kalian. Kalau kata si Master Idealis, berpikir secara logika, nah, saya coba bantu. Awalnya si Gio CEO kalian ini kan ditanya tuh sama netizen saat live, CEO di PT mana, CEO apa, seperti itu kan. Akhirnya si Gio ini kan menjawab, saya CEO di PT apa, kalian bisa cari sendiri ya guys. Kalian bisa cari aja PT-PT yang atas nama saya, bla 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 bla. Nah, akhirnya dicarilah sama netizen, tapi nggak ketemu. PT apa nggak ketemu. Lalu beredarlah video si Gio ini berada di PT GLI tersebut. Akhirnya netizen pun menyangka kalau CEO kalian Gio ini adalah CEO PT GLI tersebut. Ramailah berita tersebut. Terus ngapain si PT klarifikasi? Ya karena PT tersebut merasa dirugikan. Karena CEO di PT tersebut merasa dirugikan. Orang si Gio ini bukan siapa-siapanya PT tersebut, kok dikait-kaitkan? Lah kan yang mengkaitkan netizen. Ya karena kegoblokan si Gio nggak mau menjawab. Terus salah siapa? Salah netizen? Ya enggak lah. Nggak ngerti. Di video saya yang sebelumnya juga banyak cok yang komentar si Gio nggak pernah ini. Emang bingung. Jam tangan milik CEO Giorgio Antonio diragukan keasliannya guys. Yuk kita bahas. Lagi rame banget di sosial media nama Giorgio Antonio, pacar dari Sarwendah yang lagi disindir abis sama Ruben Onsu. Nyindir-nyindir rumahnya dipakai buat bikin konten guys. Koko sempat bikin reviewnya dan viral banget bahwa koleksi jam tangannya banyak banget dan nilainya miliaran rupiah. Tapi ternyata Koko nemu satu akun ngebasted jam tangannya Giorgio Antonio yang dipakai di tangannya ini. Itu Patek 5980 Nautilus yang harganya 2 miliar. Ternyata diragukan keasliannya guys. Kalian bisa lihat di akunnya Setlex Rolex. Katanya jeli banget dan bisa melihat beberapa kejanggalan di jam tangan yang dipakai oleh Giorgio. Di bagian knob crownnya dan juga di beberapa sisi lainnya kalian boleh cek di sini. Di akun tersebut ternyata mempertanyakan keasliannya dan kemungkinan besar itu adalah barang palsu atau KW guys. Aduh nih gimana Pak CEO kalau sampai benar dia pakai barang palsu. Apalagi brandingannya beliau jadi CEO sukses juga dipertanyakan guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari Koko, see you on the next video. Udah pada tahu belum kalian kalau pacarnya Cici itu diduga menggunakan jam tangan yang berinisial PP dengan seri Nautilus 5980
tapi nggak ori. Karena ada satu akun yang spill kok ada beberapa kejanggalan. Bahkan sampai dia mention untuk memperhatikan beberapa detailnya. Di antaranya, yang pertama, crownnya aja katanya udah beda. Terus kedua, gold colornya pun juga sus banget. Nggak sampai di situ. Yang ketiga, case shape-nya itu ternyata juga beda. Jadi si pacarnya Cici yang ngaku-ngaku bos ini make jam tangannya itu yang nggak ori apa gimana? Karena ini yang centang biru pun pada komen semua, Cok. Ini tuh kan, kalau udah diulti tuh ya, dikulitin baik-baik mah kalau kata gue. Sumpah ini apalagi, gebrakan apalagi Gio, apalagi, ya ampun. Itu masalah iklan di rumahnya Ruben aja belum beres, ini ada lagi. Aduh, Wenda, lo nemu laki kayak gini dapat dari mana? Jadi guys, ada satu akun yang menyatakan bahwa salah satu jam tangan yang dipakai Gio itu adalah fake atau palsu. Dia sampai sedetail itu nulis di caption apa aja yang diduga palsu, sampai dia nge-tag akun Gio yang asli. Coba bayangin. Tapi gue gak percaya, masa sekelas CEO yang katanya punya banyak perusahaan, terus katanya punya 2000 toko, masa palsu pakainya. Nanti bentar lagi ada yang komen di feed gue, gak usah ngurusin hidup orang, gak usah ikut campur urusan orang. Terus ada juga yang komen gini, ya suka-suka dia lah, dia mau pakai barang fake atau enggak. Tadi nggak percaya lah aku sama orang ini pertama kan, karena mungkin lagi viral. Jadi si mbak ini mungkin posting lah kan. Tapi setelah aku lihat ada lagi di bawah masalahnya. Jadi si kakak yang pertama ini nih, mana tahu nih lewat sama kakak ini, tolonglah kakak komen dulu di sini. Nih di sini dia bilang OP mereka itu bermasalah juga. Udah sempat sama mereka katanya nggak jadi. Terus yang di bawah ini komen lagi nih. Dia mau itinerary, mau jalan ke Jepang, udah di brainstorming, udah dikasih price-nya, tiba-tiba di cancel, tapi mereka jalan dengan hasil itinerary mereka. Toh, bagong, hidung jambu yang kau bangga-banggakan, itu ternyata bermasalah. Pantes hidung kok kayak bagong. Si Sarwendit ini pun pantas kok kayak cacing tanah. Cuy. Kayak mana lah sekarang perasaan si Gio itu. Kena endorse di rumah orang, kena endorse pakai mobil orang, kena spill, yang nonton banyak, yang komen banyak. Apa perasaanmu sekarang? Halo, kepada Bapak CEO, pemilik 2000 toko dan banyak perusahaan lainnya. Belum lagi ada PT yang sudah bahwa dia bukanlah investor pemilik saham, bahwa Anda hanyalah seorang guest star ataupun bintang tamu. Ayo ikut acara Mister Indonesia yuk. Nih, satu persatu bobroknya Sarwenda diungkap oleh para rekan-rekannya yang pernah bekerja sama. Salah satunya adalah sebagai berikut. Johar Slivina, emang iya si Bunda S yang lagi viral dan adiknya ini punya masalah dengan etika. Dulu aku dan partner yang kenalkan ke hospital Korea loh. Ujung-ujungnya jalan sendiri tanpa agensi plastik surgery kita. Malah pernah dipakai buat promosiin agen lain lagi. Padahal kerjasamanya sama kita. Nggak heran sih kalau orang nggak punya etika pasti hidupnya banyak masalah, tuh kan? Makin kesini makin banyak yang mulai speak up berkaitan dengan Sarwenda dan adiknya. Aduh, akan ada apa lagi nih? Akan ada apa lagi setelah ini? Menyeramkan ya. Nengokin siapa? Nengokin CEO kagak muncul-muncul. CEO disindir itu sama si Bang Hotman Paris.
Ganteng mah sekarang gak laku kali. Ondel gede juga gak laku. Yang laku apa sih? Duit gede. Kata Bang Orman Paris mah badan gede itu gak laku. Ujung-ujungnya jadi sampah. Kalau mukanya jelek mah, kalau duitnya gede mah jadi cakep. Jadi semua pada tunduk begana. CEO sampah. Sadar yuk, malu disenggol sama yang punya duit. Ilah, malu. Guys, aku mau cerita ya. Sekarang tuh lagi rame banget ya. Orang-orang itu pada nyerbu live streaming skincare yang pernah dibawain sama si SW gitu ya kan. Terus mereka tuh komennya tuh pada ada yang jahat, ada yang lucu-lucu gitu kan. Ada yang komen, ada nggak yang free-nya uang 200 juta? Ada yang nggak free-nya uang 200 juta? Halo, kamu nggak lihat live streaming aku? Kamu nggak lihat penontonnya aja cuman belasan, nanyain uang 200 juta belum dapat. Ya, kamu salah alamat. Nyari yang live-nya rame, yang viewersnya banyak ya. Mungkin udah dapat 200. Terus ada lagi yang komen gini, Kak, etalase untuk kulit tebal yang mana? Kulit muka tebal yang mana gitu ya kan. Aku lucu, bacanya aku lucu. Lucu gila. Terus ya, kalau masih kayak gitu aku bisa jadiin bercandaan gitu, nggak apa-apa lah, it's okay gitu ya kan. Tapi kalau misalkan komenannya itu udah jahat, udah bilang jangan dibeli guys, jangan dibeli guys, jangan beli, oh gak. Halo Mbak, Mas, iya, kamu kalau benci sama orang benci aja nggak apa-apa, ya. Keep, jangan dilampiasin ke orang-orang yang bahkan kamu juga nggak kenal, kayak gitu. Apalagi ke afiliator pemula yang berjuang untuk keluarganya, pengikutnya belum banyak, live streaming sampai tengah malam, terus kamu komen-komenin kayak begitu, ya kasihan loh, bisa down dia. Benci boleh sama orang, tapi jangan matiin rezeki orang juga. Kamu gak kasihan dia berjuang? Gini loh, doa yang baik, kata-kata yang baik ya, harapan yang baik, itu bisa balik ke diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu doanya jelek, ya perbuatanmu jelek ke orang lain, itu juga bisa berbalik ke dirimu sendiri. Oke, kamu doain orang, kamu berharap orang rezekinya mati, tapi kalau rezekimu sendiri yang dimatiin sama Tuhan gimana? Gue baru tahu ya, kalau di drama-drama Cina ada seorang CEO menyamar menjadi orang biasa untuk mendapatkan jodoh yang tulus apa adanya. Ini ada orang biasa menyamar menjadi CEO untuk mendapatkan jodoh yang ada apanya, janda pula. Kyo. Ya elah, bagaimana ini baru naik tangan nomor 1 aja pengacaranya dari Miss S 200 juta yang pasangannya adalah CEO dari kota Saranjana yang memiliki 2000 perusahaan terbuat dari miniatur Lego, serabutan, celana dalam BH, dan antara adanya si ikan pesut, lumba-lumba, penguin, tralala trilili. Mundur pengacaranya, ada kesalahan apa nih di antara kalian ini? Kalau ngomongin masalah tentang biaya bayar, udahlah, itu mah udah masalah lalu. Mampu kagak mampunya udah kepet angin ribut, buyang gitu kan, ke angin kemana bener mana kagaknya, ya kan? Yang jelas mah kalau pengacara benar-benar care sama kasus dan melihat klien yang benar-benar harus dibela, nyicil juga bisa, ya kan? Gua rasanya ada kesalahan dari kliennya. Kalau udah sampai mundur, berarti ada perkara fatal nih. Hubungan antara si Miss 200 juta dengan pengacaranya berarti ada kesalahan yang tidak bisa korporatif nih. Ya kan, alasan pengacara yang paling umum bisa mundur itu lebih banyaknya karena terdapat di kliennya. Ya, terjadi pembohongan yang terlalu berangsur dari kliennya, tidak berbicara jujur, jadi pusing kan, karena sudah dihadapkan dengan apa yang diklarifikasiin dari pihak dari kliennya, ternyata punya buktinya terus kan, ditangkis, akhirnya ribet.
Ya kan, lu ngebela apa, kagak ada celah-celah salahnya, ya kan? Atau enggak mereka ini tidak bisa memberikan bukti juga, bingung, karena mau, atau enggak kadang jadi kayak ngarang-ngarang cerita nih, akhirnya bingung mau dibelanya bagi sisi bagaimana, akhirnya rambutnya jadi ke atas semua kan, jadi kayak sapu lidi mungkin kayaknya si pengacaranya. Ditambah lagi nanti belum lagi kasusnya dari si Opet Angin ribut ini, ngelawannya nanti gimana, masalahnya kan nanti harus ngelawanin Hotman Paris Van Java, ya kan, ribet lah. Udah mendingan nggak usah pakai pengacara, udah pasti kesalahan bukti konkretnya angka. Ya, tus dibetus juta, itu aja. Kekeluargaan aja udah paling bener ya, antara ibu dan mantan suami mantan istri, udahlah gitu ngobrol kenapa, gimana, how, maunya bagaimana, ya kan? Memakai properti orang lain untuk keperluan endorsement tanpa izin itu sudah melanggar aturan hukum Indonesia. Jadi di sini kita harus tahu dulu nih, itu rumah masih atas nama Ruben atau sudah pindah atas nama Wenda ya. Kalau misalnya itu masih atas nama Ruben secara nggak langsung, yang mau memakai endorsement di rumah itu harus atas seizin Ruben. Jadi menurut gue nggak etis dia memakai keperluan endorsement yang komersil, yang dia mendapatkan sesuatu dari video itu, dari properti itu tanpa meminta izin ke pemiliknya. Jadi kayak itu tuh bener-bener kayak lu tuh nggak etis banget. Jadi kalau ada yang bilang, tapi kan si Gio itu sekarang pacarnya Wenda, jadi ya sah-sah aja, nggak ada yang sah, nggak ada. Dia masih baru pacar ya, belum sah secara hukum ya. Jadi itu tetap masih dianggap orang luar, yang dia bukan siapa-siapa di rumah itu, dia hanya tamu di rumah itu gitu. Jadi kalau misalnya dia memakai sesuatu properti di rumah itu, apapun ya, entah barang sekecil apapun yang dia pakai untuk endorsement di dalam rumah itu harus ada izin dari pemilik rumah itu. Dan dimana yang kita tahu juga anak-anaknya yang pemilik rumah juga masih ada di sana gitu. Jadi benar-benar si Gio ini nggak punya hak sama sekali untuk memakai seluruh properti yang ada di dalam rumah itu, apalagi rumahnya untuk keperluan endorsement atau komersil di rumah itu. Apalagi yang kita tahu di video itu kan sama sekali nggak ada mukanya Wenda di situ. Jadi itu komersil secara pribadi untuk si Gio ya. Dan itu juga diposting bukan di akun sosial medianya Wenda, tetapi itu diposting di akun sosial pribadinya milik si Gio. Jadi otomatis itu endorsement hanya pribadi untuk Gio ya, yang dimana Gio itu memakai propertinya Ruben tanpa seizin Ruben. Jadi Ruben berhak untuk menuntut apa yang udah si Gio lakukan. Dan walaupun sekarang Viti itu udah di take down sama si Gio, tapi tetap aja guys, tetap aja itu sudah terlanjur diposting dan harusnya si Gio sudah mendapatkan sesuatu dari iklan tersebut ya. Jadi buat Ruben, saran dari gua, ini kan udah kepalang tanggung nih, udah nanggung. Jadi kalau yang nanggung-nanggung tuh nggak enak. Jadi ya Ruben berhak untuk menuntut haknya Ruben. Apalagi itu dipakai untuk komersil. Masa dipakai komersil tapi nggak mau bagi-bagi yang punya rumah? Kan nggak mungkin. Contohnya misalnya mau bikin iklan tapi di rumah si A. Ya masa lu nggak izin sama si A? Masa si A itu nggak dapat komisi? Kan gitu. Persoalan dan polemik Ruben Onsu ya dan Sarwenda ini kian hari kian memanas ya. Padahal semua ini berawal dari persoalan keluarga ya, yang bisa diselesaikan dengan cantik, dengan damai ya. Jadi tidak ada pihak-pihak lain yang berusaha justru memperkeruh dan menghasut persoalan ini ya. Saya tidak membela Ruben, saya juga tidak membela Sarwenda. Dalam hal ini saya coba menengahi ya terkait polemik ini yang berawal dari cuitan Sarwenda yang konon katanya Ruben tidak memberikan nafkahnya lagi ya, yang sebulan 200 juta. Ya sebenarnya itu sesuatu yang bisa dibicarakan ya, apalagi Ruben hanya dengan alasan katanya sulit mengakses anak-anaknya atau susah bertemu dengan anak-anaknya, dan itu kan bisa diselesaikan ya. Jadi ini persoalan sebenarnya persoalan yang tidak perlu dijadikan
sesuatu yang seolah-olah gitu loh, ini sesuatu yang besar. Jadi cukup antar pihak, ya nggak, antar pengacara dari Ruben atau dari Sarwenda atau secara langsung bertemu untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai justru saling menghujat, saling menuduh dan bertindak satu sama lain. Ya, perlu diingat bahwa Sarwenda dan Ruben ini memiliki anak ya, karena bagaimanapun harus diperhatikan, harus dipertimbangkan dampak yang akan terjadi ya terhadap psikis anak ya, dan itu sangat penting ya, apapun itu. Jadi hendaknya mau Sarwenda mau Ruben itu menahan diri ya. Jangan sampai digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu ya untuk memperkeruh persoalan ini ya. Ingat, anak kalian jauh lebih penting ya. Jadi selesaikan persoalan ini dengan tertutup tanpa harus melibatkan media sosial. Lo mantan istri yang sedang dalam proses cerai, kalau harta itu adalah harta yang dicari oleh suamimu yang sedang proses cerai, jangan dibawa cowok dong berenang di kolam. Nah, Sarwendut Gunung Kawi, paham nggak lo? Nih, dengar nih si Pak Hotman. Itu memang itu demi kepentingan anak, kasih dia ketemu dengan bapaknya. Paham? Lagi pula cowok pun ya, kalau cowok kau punya pacar mantan istri orang yang sedang proses cerai, lu jangan masuk. Nah, dia Hong Pimpa sampai sini, paham nggak? Paham nggak? Harga diri. Udah ya, lu masuk tuh ke video Pak Hotman. Kalau kurang panjang, mau aku buat panjang nih durasi. Teruntuk para netizen yang nggak suka sama Sarwendo, sama si Sargio, mampirlah kalian di akunnya Nescafe, mampir kalian baca tuh satu persatu komentar netizen. Kalian baca, mewakilkan, terwakilkan, puas hati, seneng, lega. Mampir kalian, ada kebahagiaan yang hakiki di akun Nescafe Kopi. Mampir, mampir. Mari kita cari hiburan walaupun cuma sekedar membaca komentar, tapi kebahagiaan yang hakiki. Ternyata yang kemarin bilang mantan bapak akhirnya mengundurkan diri, guys. Kenapa ya? Aku penasaran kali. Kalian mama-mama di seluruh Indonesia nggak penasaran kenapa? Katanya ada pihak ketiga yang merasa, jadi si pengacara itu merasa kok lu ngontrol kita, katanya begitu, guys. Kira-kira benar nggak ya? Coba dulu tulis di kolom komentar, cepat netizen. Masalah CEO tambah rame ya. 200 juta belum kelar, sekarang iklan di rumah orang. Iklan kopi, iklan kacang. Gimana ya? Ya nggak apa-apa lah, suka-suka orang lah ya. Minimal dia kerja dikit kelihatannya, daripada nganggur banget. Baru banget lihat berita ini tadi. Sarwenda, Ibu Peri, mantan Ibu Peri, kamu sebaiknya minta maaf deh sama Ruben, cepet. Karena ini satu persatu banyak banget yang membuka aib kamu satu persatu. Saya nggak tega lihat ke depannya. Nih, manajer kamu aja berbicara bahwa kamu tidak mungkin bisa terkenal tanpa adanya Ruben Onsu. Suara jelek katanya, acting nggak bisa katanya. Coba, ayolah, segera minta maaf, selamatkan karir kamu dari bencana ini. Dengar-dengar juga nih katanya Bang Hotman yang bakalan ngurusin untuk hak asuh
anaknya korban gitu ya kan. Ya mungkin ini udah harus selesai sih masalah ini ya, jangan berkepanjangan gitu. Karena menurut aku kasusnya dia ini menutup satu berita viral soal anaknya Ahmad Dhani si Sapea. Yang kedua, pernikahan si Jennifer, ibunya Kamari. Dan yang ketiga yang paling gong banget nih, kasus ini tuh sampai nutupin kasusnya BGN yang harusnya kita kawal bersama sebagai netizen Republik Indonesia. Ya nggak sih? Harusnya kita kan fokus aja ya kemarin tuh ke BGN itu, ke korupsinya yang MBG itu. Jadinya kasus itu terbengkalai sama kita. Lu tahu kan, kebayangkan kalau kita itu sebagai netizen itu banyak banget kerjaannya, banyak banget urusannya, banyak banget yang harus dikawal. Dan menurut aku sekaranglah Bang Hotman turun tangan dan menyelesaikan kasus Ruben sama Sarwenda ini, karena kita bakalan ngawal kasus yang lain yang lebih penting yang bersangkutan dengan perut kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Jadi besar harapan kita semoga kasus ini berakhir dengan baik, berakhir dengan lancar, tidak merugikan siapapun. Yang seharusnya mendapatkan sesuatu ya mendapatkan sesuatu, yang seharusnya memberikan sesuatu ya harus ikhlas, sesuai dengan porsinya. Udah gitu aja, karena biar bagaimanapun hidup ini terus berlanjut sayang. Oke, Sarwendul, oke, baik-baik lu ngomong sama Ruben, sama kuasa hukum. Nggak tau lah nanti siapa tim kuasa hukum kamu yang baru, atau coba si Elsa Syarif tuh suka-suka dia melawan-lawan arus gitu, coba deh digandeng. Sekalian si Zaza Bella itu juga digandeng, boleh juga. Hitung nambah masa ya say. Oke, udah gitu aja, kita bakalan ngawal kasus yang lain yang lebih penting tentang kesejahteraan negara kita juga. Oke? Tengok aja anaknya sekarang kalau ngomong. Udah kayak dididik. Apa itu? Cobalah kasih didikan yang bagus buat ayahnya. Iya kan? Kayak misalnya naik-naik ke badan si laki-laki itu, mijit-mijit. Apa itu? Hah? Siapa yang membenarkan sini ngomong sama bunda? Hah? Pantas anak sekecil itu naik ke badan-badan yang bukan pacarnya, entah apa statusnya. Pantas enggak? Enggak ada pantas-pantasnya. Cewek. Bener, gue lebih mending lihat gue lihat cewek daripada gue lihat laki-laki, sorry ya. Iya. Ya kenapa kalau cewek lihat cewek cari cowok lihat cowok? Kenapa Pak Bapak? Iya. Pak Bapak ya sama teman Bapak cowok kayak gini. Iya babe, oh my god babe, gitu pernah gak? Nggak pernah lah, geli banget. Kenapa cewek Enggak, tapi mungkin ada orang yang gituin kamu, tapi kamu nggak balas babe, gitu kan? Ngapain lu panggil gua babe? Ngaca dulu, laki-laki. Berapa miliar dia buat rumah itu? Hah? Terus 200 juta nggak ada harganya. Nyari di mana 200 juta hari gini kalau di Indonesia itu? Hah? Seorang ani-ani pun nggak bisa dapat. Ani-ani udah paling gampang cari duit itu. Ya. Segala macam yang dijual sama surga itu, yang botol lah, yang inilah, yang apa yang dijualkan demi duit. Hah? Masih bilang Ruben nggak bertanggung jawab. Hah? Makan kecoa mulut kau yang ngomong kayak gitu. Kalau nggak tahu perjuangan Ruben, jangan ngebacot. Karena udah jadi rumah itu tuh yang katanya nanti kita ke sana, ya kita berantakin semua di situ. Itu omongan yang bagus enggak? Hah? Wajar kalau dia diserang sama para netizen karena mulutnya terlalu ceplas-ceplos, nggak mikir. Terus ada yang bela-bela ini sekarang. Hah? Bela-bela siapa? Makan mayat sono, makan bangke kalian. Nggak ngerti sejarah, yang nggak ngerti sejarahnya Ruben membangun rumah itu, belajar untuk lihat. Kan ada Google, kan ada TikTok, cari tuh skip apa nama itu yang muncul. Sekarang rumah tuh udah jadi kan, makanya Menter tuh, Menter kan, yang jual tampang itu, yang katanya jalan ceritanya suka sama tante-tante.
Ya kan? Kebobolan kan? Ada yang tahu cerita tentang dia kan? Emang doyan tante-tante. Sama wajar kalau dia ngejar-ngejar si mantannya Ruben. Ya mak wajar lah, matanya hijau nengok rumah. Ngerti nggak? Jangan lagi ntar ketipu. Kalian ingat waktu itu RO buka channel, terus gedungnya bagus banget tuh di daerah selatan. Nah di situ ada produksi banyak banget. Nah kameramen di situlah dicaparin sama si Jendes, dicaparin ya kan. Tiba-tiba itu orang si Cindo kameramen tuh tiba-tiba bawa mobil mereknya H, bukan A ya, H. Tiba-tiba bawa mobil, kaget dong orang-orang sana, pekerja-pekerja sana kaget. Kok dia bawa mobil? Selidik punya selidik ternyata disimpan nama si Lumpur Rapindo. Ketahuan dong sama RO, marah besar. Disitulah asal muasal si RO ilfil, ternyata gatal ya. Ternyata sosok innocent, sosok lugu, ternyata semua pencitra. Aku tinggal sama anak-anak ya, berarti kan aku yang ngurusin mental anak-anak, kehidupan anak-anak gitu. Jadi ayahnya aku yakin pasti akan mengusut tuntas berita ini sampai ketangkep kan, ayahnya bilang ya. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang detail bagaimana proses hukumnya itu lebih baik tanyanya sama ayah, karena dia yang lebih menjalankan ini gitu. Karena gimana pun kan Thalia kan anak anaknya, anak kalian berdua gitu ya. Anak kita berdua, makanya kita bagi tugas gitu. Dan waktu ada kejadian Onyo juga dikatain sama fans kan, ayah juga nindak lanjutin sampai ketangkep. Jadi seperti itu pula ketika Thalia anaknya juga ada yang menghujat, aku yakin juga pasti akan ditangkap juga, diusut tuntas sama ayah. Kamu sendiri tahu ada orang yang memposting hal-hal yang tidak benar seperti Pertama ini? aku kirain orang bercanda, kan kebanyakan dihujat ya, jadi aku nggak tahu yang mana dihujat, yang mana yang ini. Aku kayak ya udah terserah, nggak pernah ngeliatin gitu loh. Tapi kok makin lama makin santer gitu dan bawa-bawa anak, makanya akhirnya kan ayah tindak lanjuti. Dan aku langsung, karena itu ada foto-fotonya Cici, aku langsung jaga mentalnya Cici gitu. Ya mungkin sekarang dia makanya foto-foto aku baru lihat gitu kan. Ya tetap aja kan ini udah ada foto-fotonya Cici, pasti diurusnya sama ayah sampai tuntas. Karena kan yang dia pertanyakan Thalianya, bukan akunya kan gitu loh. Maksudnya ini Thalia anak siapa, sedangkan aku udah menjelaskan dengan jelas. Dan kenapa aku sampai harus di YouTube aku sendiri gitu supaya jelas. Aku nggak mau di-cut-cut sama orang. Iya. Jadi kalau misalnya kadang kita bukannya apa bintang tamu atau apa kan, kita nggak tahu apa yang mereka edit, apa yang mereka cut gitu loh. Jadi kalau ini kan aku bener-bener nggak ada full, cut full run through gitu supaya orang tuh tahu gitu. Ya emang ya bolak-balik ya prosesnya kayak gimana gitu loh. Setelah ini kamu ada di video YouTube, Thalia sudah lihat? Atau Thalia itu menjadi pertanyaan? Kamu bilang kan tadi belum ada pertanyaan. Belum ada sih, dia belum, kayaknya so far dia belum ada pertanyaan tentang ini, karena dia akhir-akhirnya emang bener-bener lagi fokus banget sama baletnya dia, jadi dia lagi kakinya sedikit cedera. Oke, jadi itu yang menjadi concernnya dia. Jadi udah habis sekolah, les, harus balet, harus ke dokter tulang dulu gitu. Jadi nanti dia ada lomba lagi, ada perform lagi. Jadi kayak konsepnya dia masih dengan situasi kondisi. Ini yang saya katakan tadi, sehebat apa sih anak ini kok biaya kehidupan sampai 200 juta? Saya aja untuk satu keluarga saya dengan sekian macam cucu saya 200 juta udah hebat banget tuh. Kan gitu. Yang ngada-ngada juga apa mentang-mentang anak selebritis kayak 200 juta harus ada, kalau nggak bisa. Ini juga nggak bener juga. Kalau ini saya rasa ada unsur-unsur semi pemerasan. Keputusan itu harus juga pengadilan harus juga berdiri di tengah-tengah.
Jangan meng-ACC tuh. Dan Ruben Onsu juga, kalau sudah ada seperti jangan mentang-mentang kau sudah punya kerjaan yang benar, kamu amini, harus kau pikirkan, ini kan jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya kalau kau dalam keadaan sehat-sehat terus dapat terus orderan terus, kalau enggak, sudah dapat dari mana? Terus harus dipenuhi. Terus kalau enggak bisa ketemu anak, enggak bisa dong. Harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan daripada orang tuanya. Ini jangan dibuat jadi patokan dari pihak perempuan nih harus seperti ini. Emangnya cari duit tuh gampang. Sekarang aja lagi bisa cari duit. Kalau ntar kalau ada apa-apa, ya mudah-mudahan lancar-lancar saja. Terus, ternyata kamu nggak bisa memenuhi, ya sudah putus. Enak di lo, nggak enak di gue kan gitu, masalahnya gitu. Ya, oke? Sedikit jeda dari Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin ikut larut dalam beberapa peristiwa terkait dengan Ruben Onsu dan Sarwenda ya, atau Wenda Tan. Sebetulnya ya terkait dengan kekisruhan antara mantan suami dan mantan istri itu sudah hal yang biasa ya. Tetapi sebetulnya saya ingin menghubungkan kejadian ini dengan salah satu concern saya di bidang agama, karena di luar hal-hal yang diributkan misal di media sosial maupun di berita-berita gosip begitu ya, misal ada Sarwenda yang dekat dengan Gergio ya, seorang CEO yang katanya CEO-nya CEO gadungan begitu ya, lalu juga Sarwenda yang menggunakan rumahnya untuk live bersama dengan sang kekasih, lalu sang anak yang menginjak-injak punduknya ya, disebutlah babu di sana, lalu juga perseteruan antara advokat gitu ya, pengacaranya dari kedua belah pihak, lalu terakhir ya saya mendengar bahwa Sarwenda sakit karena hal yang sifatnya netizen merujak mereka, bahkan Sarwenda dan Gorgio itu katanya rugi miliaran rupiah karena mengcancel Greet and Meet-nya ya. Saya kira boleh-boleh saja lah, silakan gitu ya, itu untuk konsumsi hiburan-hiburan saja. Namun ada yang menggelitik saya, terutama dalam kaitan saya yang sering berbicara tentang agama. Yang pertama adalah diisukan bahwa Sarwenda dan juga banyak artis yang lain memiliki cara untuk menaikkan keartisannya dengan cara datang ke Gunung Kawi, yang dalam tanda petik gitu, kalau ke Gunung Kawi itu isunya adalah pesugihan ya. Saya kira ini sudah di luar nalar agama, karena pesugihan dan juga dinarasikan bahwa banyak artis yang hebat ya, termasuk orang Tasik gitu ya, Ice Trisnawati katanya itu datang ke Gunung Kawi untuk mengkerek gitu kan namanya, untuk untuk menjadikan keartisannya lebih hebat dan lebih populer lagi. Saya kira ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ketika pun ini adalah benar, ini menjadi sesuatu ketauladanan bagi masyarakat yang salah begitu ya. Karena apa? Seorang public figure biasanya keartisannya naik lalu diakibatkan karena pesugihan di Gunung Kawi. Saya kira ini menjadi sesuatu yang contoh yang salah begitu ya. Lalu yang kedua, saya ingin melihat adanya Islamofobia dari keluarga, misalkan keluarga Sarwenda begitu ya. Saya melihat setelah Ruben Onsu itu mu'alaf, lalu Ruben Onsu juga banyak berzikir, lalu oleh anaknya ya, oleh Betran Peto itu difoto, divisualisasikan lagi sholat, berzikir dan seterusnya. Tentu saja ini seolah-olah ada perseteruan antara Islam dan agama sebelumnya, antara Sarwenda dan Ruben yang dulunya adalah agamanya Nasrani, yang sekarang Ruben
Ruben pindah sehingga di sana ada semacam perseteruan keyakinan sehingga membuat mereka pisah. Saya tidak tahu apakah ini perseteruannya gara-gara beda keyakinan sehingga berpisah, atau memang ada sesuatu yang memang secara secara substantif itu tidak bisa disatukan. Misalkan seperti ya tadilah kalau istilah Sarwenda mengatakan cong gitu kan, kependekan dari bencong begitu ya, atau Ruben sendiri sudah tidak nyaman dengan pribadi-pribadi Sarwenda, padahal kita melihat ya ketika Sarwenda dari Cherry B lalu dinikahi oleh Ruben itu kan digosok bagaimana kepribadiannya, dia seorang keibuan, berdaster, kesabaran dan lain-lain yang tentu saja ini sangat penting di dunia entertain, sehingga mereka memiliki personal branding yang begitu bagus begitu ya. Nah, oleh karena itu setelah kejadian seperti ini, setelah berpisah antara keduanya, inilah muncul hal-hal yang saya kira ini tidak baik begitu ya. Nah, terutama yang menjadi concern saya adalah terkait dengan perbedaan keyakinan. Ketika Ruben misalkan login atau mualaf kepada Islam, lalu misalkan Sarwenda tidak menerima, lalu berpisah dan lain-lain. Bahkan sekarang itu Sarwenda berganti kepribadiannya menjadi arogan, menjadi sangat tidak mencintai mantan suaminya, lalu membawa pacarnya, mendekatkan pacarnya kepada anak-anaknya, bahkan anak-anaknya dipeluk, bahkan ketika balet acara-acara yang luar biasa harusnya oleh ayahnya digantikan oleh beliau. Tentu saja ini menjadi kekisruhan yang nyata, bahkan netizen yang mungkin akan terbelah gara-gara keyakinan ini. Yang satu memang menjadi fansnya Sarwenda karena keyakinan yang sama, yang satu Ruben dengan keyakinan yang sama, walaupun itu tidak bisa dipukul rata begitu ya. Sehingga saya melihat bahwa Islamofobia dalam kalangan Nasrani misalnya ini menjadi sesuatu yang perlu dibatasi, dan jangan sampai ini masuk ke ranah yang sensitif seperti itu, karena kalau sensitif masuk ke wilayah-wilayah itu, ini akan habis kita ya. Kita bisa melihat ya, misalkan dalam peradaban manusia, bahwa banyak peradaban manusia itu gagal atau berubah atau dirusak itu gara-gara perbedaan keyakinan. Seorang muslim harus menjadi trigger, dan juga harus sangat-sangat bahagia karena rata-rata negara muslim itu melindungi gitu ya, seperti Rasulullah pada saat Madinah, padahal di sana ada Yahudi, ada Nasrani, tapi Rasulullah mengembangkan Darussalam, bukan Darul Islam begitu ya. Yang kedua, pada sahabat zaman Rasulullah gitu, misalkan zaman sahabat Rasulullah, zamannya Umar, ketika mengambil kunci di Yerusalem terkait dengan Masjidil Aqsa, di sana juga ada tembok ratapan dan seterusnya. Sayyidina Umar tidak melakukan atau tidak melakukan pengusiran dan lain-lain, sehingga Islam dinyatakan sebagai sebuah komunitas yang sangat menghargai, yang sangat toleran, yang sangat tidak menghina, dan juga Islam menginginkan kebersamaan walaupun berbeda keyakinan begitu ya. Tetapi berbeda misalkan dengan keyakinan yang lain. Saat misalkan keyakinan yang lain merasa bahwa Islam sekarang agak sedikit maju, maka bagaimana caranya Islam di stop dan lain sebagainya. Islam tidak seperti itu, sehingga Islamofobia yang ada di Indonesia yang dikembangkan terutama kaum minoritas gitu ya, atau etnik minoritas, ini akan sangat berbahaya di Indonesia. Apalagi di Indonesia kalau sudah ada kekacauan ya, seperti misalnya dalam politik, dalam ekonomi ya, krisis dan lain-lain, ini akan menjadi pemantik ketika Islamofobia ini dikembangkan atau Islamofobia ini dipantik terutama oleh public figure. Saya kira itu yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai perseteruan yang sebetulnya ini di ruang-ruang yang harusnya ruang-ruang privasi, tetapi
masuk ke ruang publik, di medsos dibicarakan, banyak tokoh ya, baik yang satu keyakinan maupun yang tidak satu keyakinan itu berbicara dan lain, yang satu membela, yang satu menghardik dan seterusnya. Saya kira mohon ini jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah agama, walaupun itu sepertinya akan ada ya, sepertinya bisa diseret ke sana, tetapi ini sangat berbahaya bagi bangsa kita. Itu saja, mungkin mudah-mudahan permasalahan Ruben yang katanya sekarang Sarwenda sudah mengajukan ingin ketemu dengan pihak Ruben, lalu Ruben juga sebetulnya sederhana, Ruben itu ingin bertemu dengan anaknya, jangan sampai anaknya didekatkan kepada laki-laki lain yang belum jelas gitu statusnya. Lalu Ruben juga kalaupun ada harta gono gini dan lain sebagainya, itu ya sebetulnya sesuatu yang sangat sederhana, bisa diselesaikan, dan saya yakin beliau seorang muslim yang taat, dan beliau itu sabar, dan juga beliau pasti akan mencari win-win solution. Bagaimana solusinya, bagaimana anak bisa sekolah, anak tidak diperebutkan, anak bisa memiliki lingkungan yang baik, saya kira, dan anak juga jangan sampai diputuskan ke ayahannya, tidak boleh ada mantan ayah begitu ya. Dan ketika Ruben misalkan mengatakan seperti ini, sebetulnya ada satu pesan, jangan sampai anak-anaknya nanti menyalahkan beliau. Beliau juga sudah mencoba untuk melakukan hal yang terbaik buat anaknya. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini kita akan baca tentang Gio ya dan pasangannya. Kita akan bacakan Gio dan pasangannya di sini. Satu kartu. Ini udah mewakili ke depannya. Ini ada Five of Pentacles. Dia menyatakan bahwa usahanya ini nanti kehidupan mereka ini akan sangat berat sekali. Karena di sini di dalam hubungan mereka itu penuh dengan sandiwara di sini. Ini nanti kedepannya mereka itu akan kesusahan dari segi finansial. Ya. Kita ambil lagi. Ini ada Six of Swords. Mereka itu berpikir gimana caranya untuk keluar dari masalah itu, ya. Masalah keuangan maksudnya ya. Masalah keuangan, karena di sini keuangan mereka itu kalau dibilang itu semakin membahayakan mereka gitu loh. Jadi pengeluaran mereka itu semakin tinggi dibandingkan pemasukan. Oke. Aku dapat Two of Cup. Ya, Two of Cup. Tapi terbalik teman-teman. Jadi di sini kalau terbalik itu artinya juga berbeda ya. Yang dikatakan bahwasanya di sini sebenarnya mereka tuh hanya membuang waktu deh, kayak untuk kebersamaan mereka itu tidak akan kekal, tidak akan bisa lama gitu. Karena ini nanti si laki-lakinya ini nanti akan mengulah ya, akan melakukan satu kesalahan fatal banget, dan ini kemungkinan nanti mereka akan break ataupun mereka akan pecah, akan meninggalkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Ini nggak bagus ya. Aku langsung dapat 2 ya, aku langsung dapat 2 ya teman-teman. Di sini kalau aku lihat di sini hubungan mereka itu nggak bisa lama. Hubungan mereka itu tidak bisa lama ya di sini. Karena ini banyak sekali nanti akan banyak sekali problem dalam kebersamaan mereka. Nggak bisa bertahan lama. Kebahagiaan mereka itu hanya di layar aja ya, tapi sebenarnya
mereka itu tidak begitu bahagia, dan di sini mereka itu sebenarnya sangat tertekan sekali. Mereka mencoba untuk memperbaiki reputasinya dengan cara menghalalkan segala cara ataupun melakukan semua hal supaya reputasi mereka itu kembali pulih gitu. Si Kyo ini sangat agresif sekali ya, dan dia nanti akan melakukan satu hal yang fatal sekali, karena dia akan melakukan satu hal tanpa dia berpikir panjang, ataupun mungkin dia akan apa ya, kalau dibilang itu kayak keceplosan ngomong sesuatu rahasia tentang dia dan si ini tadi ya. Ini terlalu agresif sekali, dia merasa bahwasanya aku ini bisa untuk menghidupi si perempuan ini gitu, tapi nyatanya dia ini dengan kehidupan dia sendiri aja dia merasa kesulitan. Dia merasa bahwasanya hidup dia itu seperti halnya sebuah drama aja yang harus dia perankan dengan baik gitu. Ada tuh friend tapi terbalut ya. Jadi mereka berdua ini nanti akan menemukan jalan yang buntu teman-teman, dan endingnya mereka ini nanti tidak bisa bersama. Nggak bisa bersama, kalau bisa bersama pun itu sebentar aja, habis itu nanti akan terbuka semuanya ya, terbuka. Karena di dalam kehidupan mereka ini penuh dengan drama, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan sesuatu yang apa ya, tidak pure ataupun tidak jujur di sini. Jadi mereka memulai sesuatu itu dengan drama, dan ini nanti akan berakhir dengan drama juga. Wow. Satu lagi ini aku simpan dulu. Oke. Hanya untuk sebuah apa ya, kalau dibilang itu hanya untuk sebuah ketenaran, hanya untuk sebuah kesuksesan aja ya. Sebelumnya tidak ada rasa apapun, tapi ini grow, tumbuh karena terbiasa seperti itu ya. Sepertinya dia akan melepas dulu. Dia yang akan melepas si cowoknya. Oke. Karena kenapa Mbak Pam? Ya aku akan ambil satu lagi. Karena si cowok ini hanya memanfaatkan si perempuan saja. Karma itu real, karma itu nyata. Dan sebenarnya dia bukanlah siapa-siapa yang kuliah di sini. Dia hanyalah sesosok aktor yang harus berperan dalam drama kehidupannya si perempuan ini. Itu aja sih.